Di babak pertama, kalian harus membuatkan kue untukku. Kue? Itu mudah. Kita harus mulai dengan menyiapkan adonannya dulu. Kita butuh tepung, telur, susu, sedikit gula, dan jus lemon segar. Ya, itu terlihat sangat mudah. Aku hanya bisa meniru punya nenek. Aduh, aci! Nenek, apa yang kamu lakukan? Perhatikan di mana kamu menembak jus lemon. Emma, maaf, aku tidak sadar. Mari kita kembali ke biskuit di masa depan. Campuran sudah siap. Saatnya menuangkannya ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan tepung ini. Aku lebih suka membuat kue untuk Kate berdasarkan barang lain. Untuk memulainya, aku perlu beberapa permen karet haba-baba. Tapi aku tidak akan menggulungnya jadi pancake. Di sini aku butuh alat bantuan yang berat. Disinilah. Ayo bantu aku. Nah, inilah yang dibutuhkan. Terima kasih. Itu kerja bagus. Dan sekarang truk sampah dengan beruang gami. Saatnya membuangnya langsung ke dalam panci untuk melelehkannya. Kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, sekarang kamu harus mengambil wajan dengan hati-hati dengan bantuan paku payung khusus dan menuangkan jelly yang sudah meleleh langsung ke kue karet. Wah, itu terlihat sangat indah. Lalu, semua ini harus diulang. Lapisan kedua permen. Letakkan. Lalu, ini dia lapisan terakhir. Lalu, aku masih butuh bantuan tumpangan sedikit. Dan hasilnya aku dapat kue permen karet yang sangat indah. Sekarang sudah siap. Oh, sepertinya nenek juga sudah membuat sesuatu. Oh, tentu saja aku sudah memasak. Biskuitku sudah siap. Saatnya untuk membuatnya jadi 2 lapisan. Lalu kita sebarkan krim kocok di antara keduanya. Sekarang kita harus membuatnya rata sampai indah. Lalu kita tutup dengan kue lainnya. Nah, itu sangat indah. Zack, apa yang kamu lihat? Karena itu membosankan. Lihat saja kueku. Dan ini belum berakhir. Aku akan menghiasnya dengan sedikit pewarna makanan agar aku bisa mencerahkannya nanti. Iya ya, itu belum selesai. Dan sekarang, saatnya hal yang paling menyenangkan. Dengan bantuan alat ini, aku akan meratakan warnanya. Ya, dengan bantuan talentku, semuanya akan jadi sangat indah. Oh ya, itu sangat cantik. Sekarang aku akan membuat lubang di tengah kuenya agar aku bisa memasukkan Skittles. Dan itu akan jadi sebanyak mungkin. Semua orang menyukainya, jadi pasti tidak akan ada yang berlebihan. Sepertinya tidak ada cukup permen merah di sana. Tapi tidak apa-apa, aku punya lebih banyak di sini. Lihat semua ini dan inilah padaku. Seperti inilah tampilan kue yang sebenarnya. Menarik. Tapi aku harus menghias kuenya juga. Permen itu basi dan berbahaya. Stroberi adalah masalah yang berbeda. Pertama, kita harus menusuknya dengan tusuk sate. Lalu kita potong. Dan kita akan taruh di pinggiran kue seperti ini. Oh, bagusnya. Itu biasa saja. Milikku jadi lebih indah dan aku akan menghiasnya dengan tema pelangi. Menarik. Dan aku akan menambahkan daun mint segar dan seiris lemon. Iya, itu jadi lebih indah. Punyaku masih lebih baik. Siapa bilang kueku lebih cantik? Apa yang mereka ributkan? Dasar aneh. Baiklah, aku juga harus menghias kuenya. Aku cuma punya permen karet yang tersisa di sini, jadi sudah cukup. Hei, mungkin berhenti berdebat. Biarkan Kate memutuskan. Wow, betapa indahnya itu. Aku bahkan tidak tahu kue siapa yang harus aku mulai. Semuanya terlihat sangat menggugah selera. Ini enak banget, Nenek. Dan sangat asam. Apa itu? Lemon? Nenek, kenapa
Kenapa kamu menaruh begitu banyak lemon di sana? Tidak mungkin makan tanpa membuat wajahku aneh. Dan sekarang aku akan mencoba kandidat berikutnya, yaitu Chef Zack. Wah, tidak hanya cantik, tapi juga sangat besar. Dan di dalamnya ada banyak permen Skittles. Wah, rasanya luar biasa. Nyam. Wah. Dan apa kue pink ini? Sepertinya ini kue dari Barbie. Emma, apa kamu berhasil membuat kue permen karet? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Oh, lihatlah. Itu sangat molor. Ini keren. Oh, aku tidak tahu bahwa kue karet bisa begitu lezat. Dan apakah kamu tahu lagi manfaat dari kue ini? Dari situ aku bisa membuat gelembung yang keren. Itu tidak hanya enak, tapi juga menyenangkan. Oh, itu sangat keren. Emma, kuemu memenangkan ronde ini. Hore, tidak rugi aku berusaha sangat keras. Apa yang akan kita masak di babak kedua ini? Di babak kedua, kalian harus membuat telur untukku. Oh, telur? Itu mudah. Pertama, kamu harus memisahkan putih dan kuning telur secara profesional. Ini bisa dilakukan dengan satu lemparan pisau. Nah, sudah siap. Itu menyedihkan. Apa dia pikir itu sulit? Bagaimanapun, itu sangat mudah. Lihat. Oh, ternyata itu memang susah. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah telur terakhir. Ah, itu dia. Jarum suntik biasa akan membantuku. Dengan bantuannya, aku bisa mengumpulkan kuning telur dan memisahkannya dari yang putih. Lalu meletakkan semuanya langsung di atas wajan. Dan untuk membuat telur yang tidak biasa, aku tidak akan membuat satu, tapi banyak yang kecil. Lihat betapa asiknya, seperti telur boneka. Aku punya pekerjaan yang sulit di depanku. Aku harus pakai warna sedikit agar jadi lebih cerah. Nah, sudah siap. Sekarang dengan ini aku bisa membuat telur goreng pelangi. Nah, dan kuning telur berfungsi sebagai matahari. Kenapa kesulitan seperti itu? Kamu bisa membuat telur lucu dalam bentuk wajan anak kucing. Kuning dengan matanya sangat mirip. Nah, lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ih, Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat matahariku tidak bersinar. Aku tidak sengaja. Tapi aku punya kucing yang lucu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ini tidak adil. Nah, sekarang aku akan mulai dengan telur kecil Emma. Enak tentu saja. Tapi sudah habis. Oh, sayang sekali. Untung saja masih ada yang lain. Dan apa ini, Zack? Ini mengerikan. Aku tidak akan mau makan kuning telur seperti itu. Terlalu lengket. Wah, tapi aku akan makan anak kucing lucu dari nenek. Terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Oh, ini juga enak. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku ingin tahu apa yang akan kita masak di babak ketiga. Aku ingin churros. Apa kamu tahu apa itu? Tentu saja. Aku dengan mudah bisa melakukannya. Pertama, kita bisa mencampur tepung, gula, dan juga air. Untuk membuat adonan tanpa gumpalan, mesin ini akan mengaduknya. Karena aku memasak semua hari ini dengan pakai pewarna, kenapa tidak menggunakannya kali ini? Nah, itu jadi sangat indah. Karena adonan sudah siap, sekarang ini akan siap digoreng. Kita masukkan ke dalam minyak mendidih dengan hati-hati. Kedengarannya mudah. Aku hanya perlu meniru si Koki. Dan sekarang kita bisa mulai menggorengnya. Oh, sepertinya ada yang tidak berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Churros juga bisa dibuat dari marshmallow. Mereka sangat enak, tapi setelah mentega akan jadi lebih enak. Aku tidak tahu apa itu churros, tapi aku akan cepat belajar.
Aku akan menguleni adonan untuk mereka di dalam botol. Itu akan jadi lebih nyaman. Nah, bahan-bahan sudah masuk. Sekarang aku harus mengocok botolnya dengan baik agar campurannya jadi rata. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, nenek, tenang karena goncanganmu semuanya jadi jatuh. Oh ya, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Nah, inilah saatnya memeras churro yang sempurna. Aku akan memasaknya di oven. Nah, itu akan dipanggang sebentar. Sedikit es krim tidak ada salahnya. Apapun akan terasa lebih enak dengan itu. Sentuhan terakhir adalah taburan berwarna. Jadi itu akan lebih enak dan juga indah. Nenek, apa itu? Apa maksudmu? Ini churros? Sekarang kita taburi madu dan ini akan segera selesai. Itu bukan churro, tapi kue biasa. Aku ingin tahu seperti apa rasa churro permen itu. Sepertinya dia agak lembek. Tapi tidak apa-apa, tapi masih sangat enak. Itu terlihat sangat mengerikan. Nah, Kate, sekarang kamu bisa memilihnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan apa yang sudah dibuat Emma. Ini sangat lembek. Aku tidak mau makan itu. Sekarang aku akan mencoba punya nenek. Ternyata sangat enak. Tapi ini hanya kue biasa. Chef Zack melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dan hidangannya paling mirip dengan churros. Wah, aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Aku belum pernah mencoba churros seperti ini sebelumnya. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, akhirnya. Ya, aku sarankan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pasta yang enak. Itu mudah. Untuk melakukan ini, kita hanya perlu spaghetti biasa. Aku belum pernah memasak yang seperti ini sebelumnya. Tapi sepertinya aku bisa melakukannya. Tapi bagaimana memasukkan semua spaghetti ke dalam wajan kecil ini? Itu tidak sulit. Perhatikan dan pelajari. Kamu hanya perlu memecahkan spaghetti. Lalu dia akan muat ke dalam wajan apapun. Sekarang mereka harus memasak dan mengaduk secara teratur. Itu lebih mudah dari yang aku kira. Oh tidak, spaghettiku jadi gosong. Itu mengerikan. Ups. Apa dia membuang pancinya? Ya, sepertinya aku tahu siapa yang akan kalah. Dan aku tahu siapa yang akan menang, yaitu aku. Aku akan memakai panci yang sangat besar di sini, di mana aku bisa menggoreng tomat agar lebih segar. Oh ya, aromanya luar biasa. Dan sekarang aku bisa menambahkan spaghetti. Beginilah pasta asli dibuat. Kamu kosong, kamu lupa mengalirkan air. Begini caranya. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh sesuatu untuk menjaga kacamataku. Betty, aku harap kamu tidak keberatan. Baju koki bukan untuk itu. Di dalamnya, aku akan memasak hidangan paling enak. Ya. Aku tidak perlu kostum untuk ini. Aku akan menyenangkan cucuku dengan pasta yang paling enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa tidak pakai resep spaghetti lama? Kamu hanya perlu mengambil 2 bungkus mie dan merebusnya dalam kettle. Ini cepat, mudah, dan sangat enak. Keren. Lihat, Nenek. Ya, itu cara yang bagus. Dan aku akan menambahkan keju parut ke spaghetti. Jadi hidanganku akan lebih enak. Sungguh ceroboh. Semua ini harus dilakukan dengan rasa keindahan. Dan sedikit sosis juga tidak ada salahnya. Semua orang menyukainya. Rasakan saja aroma ini. Aku ingin sekali makan pasta. Sepertinya pastaku sudah siap juga. Saatnya menambahkan saus tomat. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencoba. Selamat makan. Hore, semua di sini menggugah selera. Tapi mie dalam teko ini sedikit aneh. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini.
Ini nggak enak. Sekarang aku akan coba pasta dengan sosis favoritku. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sangat lezat. Dan ada satu pesaing terakhir yang tersisa. Spaghetti dengan keju. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Nenek, kamu menang. Aku tahu bahwa aku akan menang. Belajarlah dari aku. Ini beneran sangat enak. Di babak kedua, aku ingin kalian membuatkan aku kue ini. Seperti dari Shrek. Oh, bagaimana caranya? Itu sangat mudah. Ini mungkin memberiku kemenangan. Oh, itu satu lagi. Aduh, aku seharusnya tidak meregangkan leher seperti ini. Pertama, aku harus menyaring tepung. Dan tentu saja tambahkan bumbu yang diperlukan. Tidak ada kayu manis dimanapun. Tapi bagaimana dengan gula? Kue apa yang akan dibuat tanpa gula? Sepertinya aku bisa mengatasi itu. Oh, tidak. Nah, sekarang aku jadi kotor semua. Ini mengerikan. Iya, itu memang mengerikan. Dan aku tidak akan melupakan gulanya. Aku hanya perlu menambahkan sedikit mentega cair. Dan tentu saja kita aduk rata seperti itu. Aromanya pasti sangat enak. Lalu kita tambahkan tepung dan juga minyaknya. Semuanya harus dikocok dengan sempurna. Tambahkan semua ke dalam tepung. Dan uleni adonan dengan indah. Aku juga ingat tentang minyaknya. Tapi, lihatlah. Aku akan memukul semua dengan tanganku. Karena kue harus disiapkan dengan cinta. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh melupakan sirupnya. Bagaimana aku bekerja dengan minyak ini? Ini sangat berlendir. Dia mencoba melepaskannya dari tanganku. Itulah yang aku bicarakan. Tapi tidak apa-apa, satu tangan sudah cukup bagiku untuk mengaduk benda ini. Adonanku hampir siap. Tinggal mengubahnya jadi pancake pipi. Dan juga sangat penting untuk mengukur pancake yang dihasilkan. Jadi aku akan tahu persis berapa banyak cookie yang akan aku dapatkan. Aku akan pakai cetakan untuk ini. Jadi kuenya akan jauh lebih halus. Oh, cantiknya. Dan sekarang aku bisa menaruhkannya ke dalam papan. Wow, kalian semua hampir siap. Bagaimana aku bisa mengejar yang lain? Aku kira sudah waktunya untuk memahat kue dari adonan. Aku pasti bisa menangani yang ini. Oh ya, ternyata ini semua sangat mudah. Sekarang aku bisa mendapatkan kue-kue yang indah ini. Oh, itu sempurna. Ternyata tepung ini sangat hambar. Bonekaku sudah siap. Dan rumahnya juga sudah siap. Saatnya mengirim cookies ke dalam oven. Jadi, kapan mereka akan siap? Aha, ini dia. Lihat saja betapa manisnya dia. Punyaku juga sangat lucu. Aku masih punya banyak yang lebih baik. Jika aku melihat ini di malam hari, aku tidak akan bisa tidur lagi. Baiklah, saatnya membangun rumah untuk orang-orangku. Aku membuat semua detail rumah ini. Jadi kuenya bisa kamu makan sekaligus. Ya, itu jadi sangat indah. Nah, sekarang aku sudah melihat rumah ini. Aku dapat suasana tahun baru sekarang. Dengan tambahan kue berwarna ini, semua jadi sempurna. Oh, benar. Permen ini sangat lezat. Oh, tunggu dulu.
Aku harus memakai permen ini untuk jadi matanya. Untung saja aku tidak makan semuanya. Wow, Chef Betty sudah mengalahkan dirinya sendiri. Kamu benar, ternyata itu surga tahun baru. Wow, ini rumah kue jahe. Dan ada kue di dalam sana. Dan apa di sana? Monster yang sangat menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, itu sangat kering. Itu tidak enak. Tapi aku sangat suka kue dari pasir ini. Wah, mereka sangat lezat. Makasih, aku sangat menyukainya. Dan sekarang saatnya mencoba fingerbread house ini. Mungkin aku akan mulai dengan pintunya. Wow, aku tidak tahan lagi. Ini enak banget, sampai bikin aku ingin makan seisi rumahnya. Oh, dan tentu saja semua penghuninya. Oh, ini sangat lezat. Maafkan aku karena rumahnya berubah jadi reruntuhan. Tapi ini terlalu enak. Oh ya, aku tidak bisa berhenti makan semua ini. Oh, lihat, semua jadi berantakan, tapi sangat enak. Betty, kamu menang kali ini. Tentu saja, sudah jelas sejak detik pertama. Aku sudah makan manisan. Sekarang aku ingin hotdog. Aku bisa bekerja dengan ini. Setidaknya aku tahu cara memasak sosis. Dan aku akan pakai sosis dengan kualitas terbaik dan semua orang tahu itu. Hah, sosis? Itu berantakan. Hal lainnya adalah sebatang sosis asli. Ini pasti sangat lezat. Nah, lihatlah bagaimana memasaknya. Kamu hanya perlu meletakkan sosis di atas tongkat dan menggulungnya dengan minyak. Masalah selalu muncul dari tempat yang tidak aku duga. Bagaimana aku bisa membuka sebungkus sosis ini? Kenapa tidak bisa? Bahkan anak kecil bisa mengatasinya. Ini sangat mudah dilakukan. Aku tidak tahu ada tempat khusus di sana. Oh, memasak jelas bukan keahlianku. Semua jadi berantakan. Aku yakin bisa membuat adonan dan sosisnya bahkan tidak punya waktu untuk jatuh di atas meja. Aku hafal resepnya. Dan tusuk sate sudah siap. Saatnya bagi kamu jatuh ke sana. Sekarang setiap sosis harus digulung secara menyeluruh dalam cairan yang dihasilkan. Lalu masukkan mereka ke dalam minyak mendidih. Aku akan melakukan hal yang sama dengan sosis ini. Oh, ini sangat mudah. Dan aku harus melepaskan celana dari lantai. Aduh, sakit. Dari mana datangnya perangkap tikus ini? Untuk apa perangkap tikus di sini? Keju? Itu dia. Kenapa tidak menambahkan keju ke dalam kondok? Ini pasti akan jadi sangat enak. Yeah, baby. Dan sekarang aku bisa mencelupkannya ke dalam adonan. Dan semuanya siap dijatuhkan ke dalam minyak. Panasnya. Ya, itu terbang ke segala arah. Tenang, itu hanya minyak. Apa ada yang salah? Hotdog sudah siap. Tinggal menyiapkan mereka untuk presentasi yang indah. Misalnya, buat anak beruang yang lucu dari mereka. Untuk membuatnya lebih indah, tentu saja aku akan menghiasnya dengan baik. Nah, tentu saja, semuanya sudah hampir siap. Oh ya, kita tidak boleh melupakan sausnya. Mereka akan terasa lebih enak. Wah, cucuku pasti akan menyukai hotdog ini. Dan aku punya kejutan keju yang menunggunya. Tapi sedikit saus tomat tidak ada salahnya. Nah, sudah siap. Paige, saatnya mencoba. Wow, semuanya terlihat menggugah selera. Tapi aku akan mulai dengan Hulk ini. Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan benar.
Oh, ini cuma sosis. Harusnya ditambahkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Saatnya untuk mencoba beruang lucu ini. Aku pikir sausnya akan membuatnya sangat enak. Menakjubkan. Enak dan cantik. Hanya satu pesaing yang tersisa. Wow, ini keju. Ini kejutan yang sangat keren. Ini mungkin hadap terbaik untuk hari ini. Oh ya, aku tahu bisa menang di mana saja. Oh, enaknya. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow, Nenek, iya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Oh astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa, sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya mangecut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan butuh waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan, tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala tokoh terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pancake akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tuangkan ke dalam piring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa memasak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah, ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya, Kate, sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Rasanya lumayan. Tapi aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Baunya biasa aja. Wah, ini bahkan enak. Kali ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi kemenangan di babak ini untukmu. Hore, jangan khawatir, suatu saat kalian akan beruntung.
Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Zack, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memenangkan babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rata. Aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Oh. Ya, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang, agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajari di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu dioleskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Voila. Dan di atasnya aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat buatan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Oh, jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah, Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Dia membuat kakao buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada cookiesnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow, itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Oh, tentu saja. Bagaimanapun, aku satu-satunya profesional di sini.